Baiklah, sekarang kita masih akan membahas tentang Liga Indonesia, tapi ini juga salah satu fenomena yang sebenarnya cukup menjadi perbincangan dan juga bisa dibilang lumayan ramai nih, pro dan juga kontranya. Fenomena pemain timnas yang tadinya bermain di Liga luar semakin dekat ke Liga Indonesia. Aku mau ke Bung Yuke dulu, yang bisa dikatakan adalah bapak dari Liga Indonesia ya. Sangat identik Bapak Yuke ini dengan persepak bolaan Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kalau menurut Om Yuke sendiri sebenarnya emang kenapa sih kalau mereka-mereka yang tadinya bermain di luar ini dikait-kaitkan atau dekat dengan Liga Indonesia? Is that a bad thing? Iya, kalau untuk pemain-pemain diaspora yang sebelumnya sudah abroad bermain di luar ya, terus terang saya sih inginnya mereka tetap extend di sana ya, tetap stay di sana gitu ya. Karena sebagian kan mereka memang masih kompetitif lah ya, usianya untuk bisa juga masih muda ya. Usianya masih muda. Itu yang pertama ya, pasti kita juga pengennya kan begitu. Karena buat apa mereka kita datangkan ke sini memperkuat timnas, itu kan benchmarknya karena mereka main di Eropa gitu ya. Jadi sebisa mungkin mereka bertahan. Tapi kalaupun memang pada akhirnya memang mereka di sana pun juga nggak dapat tempat, nggak bisa dapat jam bermain, ya nggak salah juga mereka sedikit agak turun ya. Tapi jangan turun banget gitu kan. Kan yang kita sayangkan kan itu mereka di sana masih produktif, terus harus ke sini, main di sini gitu. Apalagi di usia yang muda gitu kan, itu sangat disayangkan. Mungkin karena uang ya. Nah, Mas Budi yang jawab tuh. Waduh, kalau itu saya nggak bisa bantah. Biasanya kan ada yang seperti itu kan. Iya. Ya contohnya yang paling ramai yang sekarang itu yang pemain Barca yang pindah ke apa namanya? Klubnya Ronaldo itu. Apa klubnya Ronaldo? Klubnya Ronaldo Martinez pemain Barca. pindah ke Al Nassr. Yang pindah ke Al Nassr itu. Iya. Ya kayak gitulah, sama hampir rata-rata hampir sama gitulah. Iya. Ya. Jadi Karena dilihat dari kontraknya itu, saya nggak mungkin nolak kontrak yang seperti ini. Ya, karena main sepak bola karena selain passion kan karena cuan juga ya. Kan tetap profesi gitu. Oke, tapi ini yang juga lagi lumayan banyak pro kontranya adalah Sandy Walsh nih. Karena dari Belgia terus sempat ke Jepang satu musim, akhirnya sekarang berlabuhnya di Buriram kalau nggak salah. Iya, di Buriram. Gimana melihat fenomena ini dan juga nama-nama lainnya? Contohnya Shane Patinama juga barengan sama Sandy, dia ke Buriram. Kemudian ada juga Arhan dan ada Asnawi Mangku Alam. Ya kebetulan 3 tim ini sudah juga opening game juga ya di Thai League One gitu, dan 3 tim ini juga menang ya. Dan tadi menyambung tadi apa yang saya katakan, boleh turun tapi jangan banyak-banyak, turun dikit gitu ya. Ini kan kalau Thailand kan boleh dibilang nih termasuk liga yang kompetitif lah di Asia ya. Mereka juga tampil di Liga Champion Elite juga gitu. Artinya kan tim ini diperhitungkan juga di Asia. Dan memang dari ranking liganya mereka di atas kita gitu. Dan Buriram ini kan juara bertahan. Dan mereka akan main di ACL Elite gitu. Artinya kan Sandy Walsh maupun juga Shane Patinama yang lebih dulu sekarang ada di Buriram itu nggak jelek gitu. Paling tidak mereka tetap bermain sedikitnya di Asia, cuman levelnya tinggi gitu loh. Itu oke gitu loh. Apalagi Buriram nih juara Thailand kan, Papa Greg pernah bilang kan. Levelnya Thailand tuh di atas kita. Bener. Gitu. Jadi kita sih sambut positif aja. Pokoknya sepanjang mereka masih main di liga yang levelnya lebih tinggi dari Indonesia, it's good gitu. Walaupun buat karir mereka mungkin sedikit penurunan. Tapi kan siapa tahu ketika mereka dapat jam bermain lebih banyak ya. Seperti Asnawi di Port FC ya, kemarin juara bahkan kan di Piala Presiden. Kemudian juga ada Arhan Pratama di Bangkok. Kemarin di Bangkok itu runner up di Liga Thailand kan. Dan kedua pemain ini juga mainnya banyak juga loh, belasan tuh bersama tim itu. Jadi artinya kan bagus lah buat promosi mereka. Termasuk juga Shane Patinama maupun juga Sandy Walsh ya, main di tim juaranya Thailand. Mereka nggak cuma main di domestik, tapi juga main juga di Asia. Bukan nggak mungkin juga mereka, kalau saya lihat di grupnya tuh di AFC Champions League One itu kan di situ ada juara Liga Jepang kayak Vissel Kobe, kemudian juga ada Ulsan ya, ada Seoul FC, tim-tim yang bagus kan. Jadi kita positif aja responnya gitu loh. Yang penting mereka habis itu bounce back gitu. Maksudnya bisa mantul lagi kayak Per kan, diteken gitu kan, terus bisa gitu tinggi. Mudah-mudahan mereka balik lagi ke Eropa. Jangan terdampar di sini. Nah, ya, Mas Budi. Ini yang menarik nih. Takutnya udah mendekati ke sini.
Iya, soalnya kan banyak yang berpendapat katanya emangnya ada main dari Liga Thailand terus mental lagi balik ke Eropa, bukannya malah biasanya jadi turun lagi gitu kan netizen beranggapannya. Tapi aku penasaran kalau dari track recordnya sendiri ada nggak sih Mas yang maksudnya dia dari Liga Thailand? Aku nggak tahu ya, aku belum pernah dapetin sih yang dari Iya kan, Thailand ke Eropa. kayak ya. belum ada ya, Iya. meskipun memang. Kalau dulu ada yang dari Indonesia ke Liga Eropa. Tapi dia nggak ke Thailand dulu kan? Maksudnya ini Nggak. tuh dari Eropa, Thailand terus balik ke Eropa lagi tuh ada nggak sih gitu? Mungkin tidak menutup kemungkinan akan ada hopefully ya dari generasi kita sekarang ini. Mudah-mudahan. Tapi ya setuju banget Thailand juga bukanlah negara yang liganya buruk, salah satu Iya. yang terbaik di Ya, Asia Tenggara terbaik juga. Asia. Masih oke Terbaik lah ya, sebenarnya. terbaik di Asia Terbaik di Tenggara. Asia Iya iya iya. Tadi yang perlu aku garis bawahi adalah gimana Om Yuki bilang bahwa setidaknya oke mereka turun sedikit, nggak turun-turun banget, mereka turun sedikit tapi jam terbang mereka, kesempatan yang diberikan, tanggung jawab mereka bisa lebih besar di klub asal Betul, Thailand ini. Kalau betul. menurut Mas Budi dari point of view seorang pemain ya, mendingan mana nih? Gengsi di klub Eropa, tapi dengan Nggak main. jumlah jam main yang Ya, sedikit banget, ya. bisa dihitung pakai jari nih dari total satu musim, atau di Liga Thailand tapi jadi seseorang bisa dibilang jadi superstar or the face of the team. Ya yang main kalau kita, ya kalau kita yang main, apalagi Pemain kan butuhnya ya main ya. iya butuhnya Iya, yang iya, main iya, karena kita untuk tim nasional ya. Iya, betul. Bukan ini. Tapi sebenarnya yang dibilang Bung Yuki tadi benar itu. Kalau bisa dia bertahan di sana. Iya. Apalagi umurnya itu kan masih muda-muda. Masih produktif. Iya, masih pemain-pemain baru berapa di bawah Kalau si 25 kan, 25. Kalau Sandi udah 30 Sandi udah ya. lumayan Kalau sih. Sam Sandi, tuh ya. 26 apa 27 Yes. gitu ya. Ya, masih di bawah 30 masih produktif. Tetap di bawah aku udah tua ternyata ngeliat timnas sekarang kayak masih muda-muda banget karena ya jadi aku paham sih kenapa mungkin para supporter tuh ngerasa aduh sayang banget iya tapi perlu Iya, emang diingat benar. banyak dari mereka yang sebenarnya waktu bermainnya di klub-klub Eropa itu juga sangat sedikit dan Ya. pada akhirnya saat mereka harus bermain di timnas ada momen di mana mereka tidak bisa terlalu maksimal juga. Ada handicapsnya gitu. Jadi mungkin harapannya dengan mereka sedikit menurunkan kasta liganya, tapi nggak turun-turun banget. Ingat ya, kata Om Yuki jangan turun-turun banget. Seenggaknya menit bermain mereka bisa bertambah dan tanggung jawab yang diemban juga lebih besar. Oke, kalau dari Mas Budi sendiri melihat pemain-pemain kita dan klub-klub yang berlabuh, maksudnya klub tempat mereka berlabuh sekarang ini, apakah sudah cukup puas atau bagaimana? Ya inginnya sih dia bertahan di yang lebih tinggi. Yang lebih sebenarnya. tinggi, Karena kita ngomongin untuk tim nasional ya. Tim nasional ini sekarang ini kan yang lagi istilahnya lagi diomongin orang lah istilahnya. Dia mau masuk Piala Dunia. Iya. Dia tuh kan, menurut saya juga levelnya tim nasional sekarang udah Tinggi. naik, Iya. naik lah istilahnya. Istilahnya kalau fisik dulu VO Tomek 13 istilahnya dulu kita aja 14 belum pernah itu. Iya. Kalau nggak salah Van Dimas pernah 14 Iya. sekian itu. Saya cuma 13. Nah, itu kalau di Eropa otomatis kan di atas 14. Lebih tinggi Ya. lagi. Benar. Itu ada standarnya kan gitu. Iya, iya. Standarnya fisik. Dulu pernah ketika pemain-pemain asing yang main di Liga Malaysia itu dites fisiknya seperti itu. Lah itu kan salah satunya untuk apa namanya? Levelnya itu kan. Iya, iya, Level sepak bolanya seperti itu. Nah, sebenarnya pengennya sih bertahan di sana. Kalau seumpama dia nggak ada, yang penting jam terbang dia ada. Yes, Gitu. betul. Tapi ya di sisi lain kita juga harus fair juga ya karena kan mereka kan pemain profesional ya. Ya. Iya, Mereka benar. juga bisa mengukur kebutuhan mereka seperti Benar. apa, level yang mereka bisa achieve seperti apa. Mereka juga harus realistis juga Iya. dengan mempertimbangkan usia yang sekarang mereka miliki gitu ya. Kira-kira mereka masih bisa compete apa enggak gitu. Di hal lain juga nggak lepas dari akses juga karena kan peran agent juga di sini penting ya untuk membuka banyak pintu ya supaya pemain-pemain ini bisa terus berada di level yang tinggi ya. Benar. Tapi lagi-lagi ketika pintu itu sudah tertutup ya mereka harus nurunin sedikit offeringnya gitu Iya, kan. iya, iya. Walaupun harus main di kasta yang lebih rendah. Tapi it's okay sepanjang ya mereka pemain profesional, mereka tetap punya penghidupan, mereka harus tetap eksis juga di level sepak bola profesional, jadi nggak ada salahnya juga gitu. Jadi jangan menjat dan menyalahkan gitu, lu ngapain main di Thailand gitu misalnya. Lah, yang tahu persis tentang keadaan dan dinamika orang itu kan manusianya itu gitu ya. Jadi kita nggak boleh egois juga gitu kan. Pasti ada pertimbangan. Bukan berarti mereka nggak mau main di sana, tapi Iya. kan banyak pilihan-pilihan yang mereka harus juga lakukan gitu ya. Bener Salah sih. satunya itu sih. Dan aku yakin pasti para pemain diaspora Indonesia saat ini juga udah memiliki agen-agen yang sangat kompeten lah ya bisa Iya, dibilang. Jadi sudah lebih tahu kira-kira mapping yang baik untuk masa Iya. depan karir mereka tuh seperti apa.
harapan kita sih pasti kan setinggi-tingginya karena berhubungan sama negara kita Ya, gitu. betul, Tapi betul. kita tidak tahu kondisi mereka juga bagaimana. Contohnya ya Tom Haye juga kan usianya sekarang udah nggak terlalu muda. Iya, iya, Orang juga masih 30. bertanya-tanya dia akan kemana. Jadi ke tim Singapura nggak sih Om? Aku sempat dengar katanya Tom Haye kan dilirik sama tim Singapura. Aku belum tahu persis ya, masih terus rumor itu Masih masih rumor kan? terus. Tapi itu ada kan katanya tim Iya, Singapura mana iya, gitu. Iya, iya. Dan seperti juga misalnya kayak Matt Hilgers juga kan sebelumnya kan digosipin akan ke Crystal Palace, tapi kan Iya. sampai sekarang masih belum gitu kan. Itu yang ya ini kan sampai 1 September Concita. Bener, Apa masih namanya kebuka sih. jendela transfer. Kita tunggu aja, semoga aja pemain-pemain timnas kita terutama mereka yang memang menjadi pilar ya, itu bisa berada di environment lingkungan yang positif buat match fitness mereka. Level sepak bola mereka tetap terjaga, itu yang paling penting sih. Setuju. Jadi pokoknya apapun itu keputusan karir mereka kita doakan yang terbaik dan kita doakan juga timnas bisa lolos ke babak atau putaran selanjutnya. Amin, amin, amin. Itu sih yang paling penting dan yang paling jadi doa seluruh masyarakat Indonesia. Kapan lagi nonton Piala Dunia di negara kita, coba di situ. Iya. Baiklah, gak kerasa kita sudah sampai di akhir chit chat hari ini teman-teman semua. Terima kasih banyak Mas Budi, terima Oke, kasih Om Yuki sama-sama, sudah Cita, hadir. Mas Budi. Mudah-mudahan Ya, bisa ketemu sama-sama. lagi karena sekarang DPI Dagri udah resmi comeback dengan season baru di JMTV. Yeay. Makasih banyak buat teman-teman yang udah pada join, udah nonton di live kali ini, udah nyawer juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Concita Caroline pamit.